Nah, eh, selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Semoga hari ini anak-anak Miss dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, baiklah, selanjutnya hari ini Miss akan menjelaskan tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini kita akan membahas. Anak-anak Miss bisa lihat PowerPoint yang Miss buat ya. Di situ ada makna hak dan kewajiban. Nah, jadi hak itu merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Nah, hak dapat berbentuk kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakan kewajiban. Nah, jadi dengan kata lain ya, hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Nah, tadilah Miss bilang, hak dan kewajiban itu harus seiring berjalan. Nah, misalnya contoh, Miss kasih contoh. Tommy ini adalah seorang pekerja part-time di swalayan. Nah, jadi Tommy ini dari tanggal 1 sampai selama sebulan sudah bekerja. Nah, Tommy sudah melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan part-time, datang tepat waktu dan lain sebagainya, menjalankan tugas dengan baik, melayani customer dengan baik. Nah, kewajibannya sudah. Apalagi yang belum haknya. Nah, jadi hak Tommy ketika dia sudah bekerja selama 1 bulan, dia akan mendapatkan haknya, yaitu adalah mendapatkan upah. Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus seiring berjalan ya anak-anak Miss. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa saja itu? Anak-anak Miss lihat ya. Yang pertama itu hak atas kewarganegaraan. Kita berhak menentukan kewarganegaraan kita. Nah, jadi kewarganegaraan baik itu kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga berhak ketika kita ingin pindah atau menjadi warga negara lain. Itu tergantung dari kita ya. Nah, tapi itu harus melalui syarat-syarat tertentu. Nah, proses prosedurnya harus kalian laksanakan. Nah, tata caranya itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya itu ada kesamaan kedudukan hukum dan pemerintah. Jelas, kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak boleh pilih kasih kepada masyarakat. Nah, semua dari hukum dan pemerintah itu tidak boleh ibarat kata pandang bulu. Nah, contohnya misalnya si Tommy ini adalah anak pengusaha, sedangkan si Fernando ini adalah anak tukang bangunan. Sehingga ketika Tommy ini dapat kasus, contohnya kasus pemukulan yang dilakukan oleh Tommy kepada temannya. Kenapa? Karena Tommy ini anak orang kaya, jadi kasusnya itu ditutupi oleh penyidik. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu sama semuanya, baik itu Tommy, baik itu Fernando, itu di mata hukum sama. Nah, jadi ketika Tommy dan Fernando melakukan pelanggaran hukum ya sama, dan tidak boleh pilih kasih dalam aparatur sipil negara melaksanakan kewajibannya. Nah, itulah tadi yang dijelaskan bahwa kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah. Nah, selanjutnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak kita menentukan pekerjaan kita. Nah, kita yang berusaha. Hak kalian apakah nanti setelah SMA nanti mau kuliah jurusan kedokteran di universitas yang bagus, atau kalian mau membuka PT, membuka usaha dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 4 adalah hak dan kewajiban bela negara. Nah, di sini hak dan kewajiban bela negara itu bukan hanya saja TNI dan Polri saja ya, tapi itu kewajiban kalian juga sebagai warga negara Indonesia, kewajiban Miss juga. Nah, yang yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, itu hak kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita berhak berkumpul, kita bergaul, kita mengikuti organisasi, mengeluarkan pendapat. Nah, ingat, pendapat yang kalian keluarkan itu harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus menghargai hak asasi manusia orang lain. Nah, selanjutnya adalah F, pertahanan
dan keamanan negara. Nah, jadi dalam pertahanan dan keamanan negara itu bukan saja tugas TNI dan Polri, tapi tugas kita bersama. Nah, selanjutnya yang G, hak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan, baik itu dia orang kaya, miskin, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kemerdekaan memeluk agama. Nah, jadi di sini pemerintah kita tidak memaksakan untuk kita memeluk agama manapun. Dia tidak memaksakan, itu hak kamu. Kamu mau memeluk agama manapun terserah, asalkan agama itu diakui di Indonesia. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Salah satunya adalah agama Islam. Contohnya Konghucu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kebudayaan Indonesia. Apa yang kamu berhak dan wajib tentang kebudayaan Indonesia? Kamu punya hak untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kamu bisa perkenalkan budaya-budaya Indonesia ke dunia internasional. Nah, selanjutnya ini ada perekonomian nasional. Kamu juga berhak dan wajib untuk sama-sama membangun perekonomian nasional Indonesia agar Indonesia tetap maju ya. Nah, selanjutnya di sini anak-anak Miss bisa lihat, oke? Yang B ini adalah kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, ini yang pertama ada penyebabnya. Yang pertama itu ada A, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Miss harap kalian tidak seperti ini ya. Nah, jadi yang kedua itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu sikap tidak toleran. Yang keempat, ketidaktegasan para penegak hukum. Nah, ini yang sering terjadi ya. Dan yang E itu penyalahgunaan teknologi. Nah, ini sering terjadi di kalangan anak-anak muda kita. Selanjutnya anak-anak Miss, yang C, Miss akan membahas tentang upaya penegakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu upaya pemerintah dan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Oke, nah jadi selanjutnya tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara mencegah timbul semua faktor penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, apa yang dilakukan pemerintah? Yang kedua itu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini contohnya bisa juga pemerintah itu mengadakan seminar-seminar tentang bela negara kepada masyarakat-masyarakat atau pelajar-pelajar kita ya. Nah, selanjutnya selanjutnya ini adalah setiap warga negara bangsa yang beradab sudah sepatutnya sikap dan berperilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi penyebabnya itu ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, jadi internal itu apa? Dari dalam. Yang pertama itu sikap tidak toleran, yang kedua sikap egoisme, yang ketiga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan. Nah, sedangkan faktor dari luar yaitu yang pertama krisis moral, yang kedua penyalahgunaan kekuasaan, dan ketiga adanya kesempatan. Nah, jadi hari ini penjelasan Miss cukup sampai di sini ya. Semoga pemaparan materi Miss ini bisa anak Miss amalkan di kehidupan sehari-hari. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Selamat pagi semuanya.